Madhab Sunni yang masih eksis hingga saat ini yang ketiga adalah Madhab Maliki. Madhab Maliki didirikan oleh Malik bin Anas bin Amir. Beliau mendapatkan julukan Faqihul Ummah atau ahli fikih umat Islam. Imam Malik pantas mendapatkan julukan ini karena berdasarkan penuturan Syamsuddin Al-Hafidh Az-Zahabi bahwa hampir tidak terhitung jumlah umat Islam yang belajar hadis dari Imam Malik. Meski demikian, Imam Malik tidak mau menduduki jabatan sebagai mufti hingga beliau disaksikan oleh 70 pemuka ulama bahwa beliau pantas menduduki jabatan tersebut. Umur beliau yang panjang beliau habiskan untuk menjaga Madinah dengan agung dan berwibawa hingga beliau wafat pada tahun 179 Hijriah pada masa Harun ar-Rasyid. Pendapat Syafi'i mengenai beliau bahwa jika ulama disebutkan maka Malik adalah bintang. Tidak ada seorang pun yang lebih Imam Syafi'i percayai dibandingkan Imam Malik ini. Oleh karena itu, banyak para ulama fikih dari daerah timur, barat, dan lainnya pergi menemui beliau untuk menimba ilmu dari beliau. Imam Malik dikenal sebagai orang yang sangat menghormati ilmu dan ulama melebihi penghormatan beliau kepada yang lainnya, meski terhadap orang yang memiliki pangkat atau kekuasaan. Imam Malik dikenal sebagai orang yang kuat imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada pemilik kekuasaan meski terhadap seorang khalifah pun. Imam Malik dikenal sebagai orang yang berani dengan apa yang dianggapnya benar. Bahkan beliau sangat bersabar menghadapi cobaan yang diterimanya karena sikap keberaniannya. Bahkan beliau sangat sabar menghadapi cobaan yang diterimanya karena sikapnya yang berani untuk mempertahankan kebenaran ini. Imam Malik pernah mendapatkan cobaan berupa siksaan yang pedih terhadap fisiknya. Beliau pernah dihukum cambuk oleh Ja'far bin Sulaiman lantaran sebuah pendapat yang dinisbatkan kepadanya bahwa baiat tidak sah dengan paksaan. Atas pendapat tersebut, Bani Abbas berpendapat bahwa baiat terhadap Bani Abbas itu tidak sah. Selain itu, menurut ahli sejarah, cobaan yang diterima oleh Imam Malik ini juga disebabkan oleh fatwa beliau yang melarang nikah mut'ah, di mana pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Abdullah bin Abbas, kakek para khalifah Abbasiyah. Imam Malik memiliki sebuah karya yang terkenal yang dinamakan dengan Al-Muwatta dan merupakan kitab agung dalam bidang hadis dan fikih. Kitab tersebut disusun dalam kurun waktu kurang lebih 40 tahun. Meski Imam Malik memiliki kitab-kitab dan karya-karya yang lainnya, namun karya beliau yang sampai saat ini dapat kita nikmati dan masih sampai kepada kita hanyalah kitab Al-Muwatta ini. Karena dicetak berulang kali di India, Mesir, dan juga negara-negara Islam lainnya. Suatu kisah menarik dari kitab Al-Muwatta adalah ketika Khalifah Ar-Rasyid menginginkan seorang menemaninya ke Irak. Sang khalifah berkata kepada Malik, "Engkau hendaknya pergi bersamaku. Aku ingin orang-orang menjadikan Al-Muwatta sebagai rujukan. Sebagaimana Utsman memerintahkan orang-orang agar memakai mushaf Utsmani." Kemudian Imam Malik menjawab, "Adapun memerintahkan orang-orang agar menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai rujukan utama, maka aku tidak menyetujuinya. Sebab para sahabat Rasulullah SAW telah berpencar ke seluruh daerah setelah beliau wafat, dan mereka mengajarkan hadis-hadis beliau, sehingga setiap daerah memiliki imam masing-masing. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, perbedaan umatku adalah rahmat. Sedangkan pergi bersama Anda, aku juga tidak menyetujuinya, sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak akan ada setelahku mereka yang keluar dari Madinah untuk tujuan duniawi. Padahal Madinah itu tempat yang baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya. Beliau juga bersabda, Madinah menghilangkan kejahatannya. Maka dari jawaban Imam Malik ini, nampak bahwa Imam Malik ini menjawab sesuai dengan keinginan Allah tatkala beliau menolak benarkan apa yang diinginkan oleh para khalifah tersebut. Sebagaimana madhab lainnya, tentu saja madhab Maliki juga memiliki dasar-dasar hukum fikih yang berbeda dari madhab-madhab sebelumnya. Madhab Imam Maliki menggunakan maslahah mursalah. Pertama, madhab ini mewajibkan untuk mendahulukan kitabullah atau Al-Quran berdasarkan urutan dalilnya yang jelas dengan mendahulukan teks-teksnya, kemudian zahirnya, lalu pemahamannya. Kemudian setelah Al-Quran adalah As-Sunnah dengan berdasarkan mutawatir, masyhur, dan ahad.
kemudian urutan teks, lahirnya, dan pemahamannya. Setelah as-sunnah adalah ijma'. Ijma' ini dilakukan sebagai metode istinbat hukum apabila tidak ada jawaban yang ditemukan dari Al-Quran maupun hadis mutawatir. Jika dari nas dan juga ijma' tidak pula ditemukan dasar-dasar, maka barulah madhab ini melakukan istinbat hukum dengan menggunakan kias dan menyimpulkan hukum darinya. Hanya saja Imam Malik tidak menjadikan kias memiliki posisi yang sangat bernilai sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan Hanafiyah. Sebagai gantinya, Imam Malik lebih memilih menjadikan perbuatan penduduk Madinah atau amal Ahlul Madinah ini sebagai pusat ilmu dan tempat tinggal hadis saat itu sebagai prioritas. Sehingga beliau berpendapat dengan dasar atau dalil yang mereka sebut dengan masoleh mursalah, yang artinya kemaslahatan yang dilepaskan atau bebas dari keterangan syari' yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Di mana kemaslahatan ini bersifat nyata untuk individu maupun umat. Atas tersebarnya madhab Maliki ke seluruh dunia, terdapat orang-orang yang menjadi perawi dari madhab ini. Di antaranya adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Qasim al-Idki, kemudian Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim, ada juga Asyihab bin Abdul Aziz al-Qasi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam al-Mashuri, Asbaq bin Faraj al-Umawi Wila, kemudian Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, dan ada juga Muhammad bin Ibrahim al-Iskandari bin Ziyad yang dikenal dengan Ibnul Mawas. Madhab Sunni yang lain yang masih eksis hingga saat ini adalah Madhab Hambali. Madhab Hambali didirikan oleh Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Abdullah Ahmad bin Hilal bin Hambal bin Asad Az-Zuhli Asy-Syaibani. Imam Hambali lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Masehi. Berdasarkan riwayat hidupnya, Imam Hambali ini dikenal sebagai orang yang paling menguasai ilmu fikih di Baghdad pada masanya. Atas penguasaan ilmunya yang tinggi, Ibrahim bin Al-Harbi pernah membicarakan tentang kedudukannya tersebut, bahwa menurut Ibrahim bin Al-Harbi, beliau melihat Ahmad bin Hambal ini akan-akan Allah telah mengumpulkan pada dirinya ilmu orang dahulu dan sekarang. Ketika Imam Asy-Syafi'i meninggalkan daerahnya menuju Mesir, beliau berujar, "Aku keluar dari Baghdad dan tidaklah aku meninggalkan seorang yang lebih takwa dan lebih pandai fikih dibanding Ibnu Hambal." Sehingga Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan seorang imam di bidang hadis, fikih, sunnah, imam dalam bersikap warok serta zuhud serta hakikat-hakikatnya. Bahkan kebanyakan para sejarawan menuturkan bahwa siapapun orang alim, fakih, dan imam, maka itulah Ahmad bin Hambal. Jika kita menelaah sejarah perjalanan dari Imam Ahmad bin Hambal ini, ternyata beliau pernah mengalami cobaan pada pemerintahan Abbasiyah. Pada saat itu, Khalifah Al-Ma'mun begitu terpesona dengan perkataan para filsuf dan Mu'tazilah, sehingga Al-Ma'mun beranggapan bahwa kalamullah adalah makhluk Allah, sebab Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dari pendapatnya itu, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim serta orang-orang setelahnya ingin menggiring para ulama dan fuqaha agar mengamini pendapatnya. Di antara ulama tersebut ada Imam Ahmad bin Hambal, di mana beliau bersikeras berpendapat bahwa Al-Quran bukan makhluk, karena ia merupakan kalamullah. Atas pendapatnya itu, Imam Ahmad bin Hambal mendapatkan cambukan agar menarik kembali pendapat tersebut. Namun atas cobaan tersebut, ternyata Imam Ahmad bin Hambal semakin menambah keyakinan beliau. Peristiwa hukuman cambuk terhadap Imam Ahmad bin Hambal ini terjadi pada tahun 220 Hijriah. Belum ditemukan sebab bagaimana perbedaan pendapat seperti ini hingga bisa menimbulkan penindasan yang begitu mengerikan. Terlebih lagi, tidak ada dalil pasti yang menunjukkan ketidaksahihannya atau kebenaran argumen lawan yang diajak oleh Al-Ma'mun dan orang setelahnya. Sampai pada akhirnya, Khalifah Al-Mutawakkil kemudian memberikan sikap adil dengan melepaskan Imam Ahmad bin Hambal. Memang pada masa Khalifah Abbasiyah ini adalah masa yang dipenuhi dengan pendapat dan argumen yang bertentangan dengan Islam dan dasar-dasarnya. Sehingga diduga penindasan terhadap Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan penindasan yang murni bersifat politis dan bukan agamis. Dasar-dasar yang digunakan dalam hukum fikih madhab Hambali, yang pertama mereka mengistimbatkan hukum
dengan wajib berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis, sehingga tidak perlu berpaling kepada pendapat sahabat ketika permasalahan itu sudah ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apabila dari Nas atau Al-Quran dan Sunnah ini tidak ditemukan jawaban, barulah Imam Ahmad bin Hambal akan beristimbat dengan beralih kepada fatwa para sahabat atau qaul sahabi. Dalam upayanya beristimbat hukum menggunakan qaul sahabi, jika ditemukan fatwa dari beberapa sahabat yang tidak diketahui orang yang menentangnya, maka tidak boleh berpaling ke pendapat lain tanpa harus mengaku bahwa hal itu ijma'. Akan tetapi, ia mengatakan dengan menjauhi sesuatu yang menyatakan bahwa ia tidak tahu sesuatu apapun yang bertentangan dengan fatwa ini. Setelah menggunakan qaul sahabi, kemudian madhab Hambali ini dalam upaya istimbat hukumnya akan beralih kepada qiyas. Qiyas ini digunakan untuk beristimbat hukum dalam madhab Hambali apabila keadaannya sangat darurat. Artinya, jika terdapat banyak pendapat para sahabat dalam satu kasus, beliau berpindah pada pilihan mana yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, Imam Hambali ini tidak keluar dari salah satu pendapat dari Al-Quran dan hadis. Dan dari fatwa, jika tidak ditemukan sesuatu yang merajihkan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut, beliau akan mengambil hadis-hadis mursal atau hadis dhaif. Karena menurut beliau mengambil hadis dhaif ini lebih diutamakan dibandingkan menggunakan qiyas. Selama tidak ada asar lain yang menolaknya, juga tidak ada pendapat para sahabat dan tidak pula ijma' yang bertentangan dengannya. Jika kita melihat sejarah dari Imam Ahmad bin Hambal ini, maka terlihat bahwa sosok Ahmad bin Hambal merupakan tokoh hadis dan asar. Dia dikenal sebagai tokoh hadis dan asar dibandingkan dikenal sebagai tokoh fikih dan qiyas. Maka ia digolongkan atau dikategorikan dalam fuqaha al-muhadditsin atau pakar fikih hadis, bukan pakar fikih secara mutlak. Penyebaran madhab Hambali ke seluruh dunia diawali dari adanya kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan dasar pertama dari madhab ini. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal memuat sekitar 40.000 hadis yang mencakup permasalahan fikih dan bab-babnya. Orang-orang yang berperan dalam penyebaran kitab tersebut adalah Al-Athram Abu Bakar bin Muhammad bin Hani Al-Khurasani Al-Baghdadi, di mana beliau memiliki karya sebuah kitab As-Sunan fil Fiqh ala Madhab Ahmad wa Syawahiduhu minal Hadis. Kemudian ada Ahmad bin Muhammad bin Al-Hujjaj Al-Masruzi, dan juga ada Ibrahim Al-Harbi Abu Ishaq dan Abul Qasim Umar bin Abu Ali Al-Husain Al-Khiraqi Al-Baghdadi. Selain keempat orang itu, ada juga Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang turut berperan dalam pembaruan dan perkembangan madhab Hambali. Dan berkat Abdul Wahab An-Najdi, madhab Hambali ini menjadi madhab resmi bagi negara Ibnu Saud di Najd dan Hijaz. Selain madhab Sunni, ada pula madhab lain yang masih eksis hingga hari ini. Meski eksistensinya tidak bisa menyaingi madhab-madhab Sunni. Dan yang dimaksud adalah madhab Syiah. Syiah berasal dari bahasa Arab, yakni pendukung, pengikut, dan golongan. Syiah merupakan golongan politik pertama dalam Islam yang timbul pada akhir masa kekhalifahan Utsman dan tumbuh subur pada masa kekhalifahan Ali. Syiah menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Syiah berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan ini merupakan perampas kedudukan khalifah, sehingga mereka tidak mengakui ketiga orang tersebut sebagai khalifah. Syiah terbagi menjadi beberapa sekte dan hanya Zaidiyah atau Isna Asy'ariyah saja yang menolak kepemimpinan tiga khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Syiah secara golongan ini muncul dan terbentuk pada tahun 37 Hijriah atau tahun 657 Masehi. Syiah dikenal terbagi dalam tiga golongan. Yang pertama adalah Syiah Rafidhah, kemudian ada Syiah Zaidiyah atau Syiah Itsna Asy'ariyah dan juga Syiah Imamiyah. Di sini saya hanya akan memaparkan mengenai Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Yang pertama mengenai Syiah Zaidiyah, di mana sekte ini menjadikan Imamiyah setelah Ali Zainal Abidin bin Al-Husain radhiyallahu anhu kepada anaknya Zaid, sebagaimana yang dilakukan oleh Imamiyah. Imam Zaid adalah cucu Husain Raihanah Rasulullah SAW.
Imam Zain memiliki pengetahuan kuat tentang Al-Quran dan fikih serta ilmu-ilmunya. Di antara karya beliau adalah Al-Majmu', Tafsir Ghalib, Al-Quran, dan Risalah Titu Firqah. Nah, fikih yang digunakan oleh Syiah Zaidiyah tidak banyak berbeda dengan fikih madhab Ahlus Sunnah, dengan sedikit cenderung kepada fikih penduduk Irak. Hanya saja, mereka berbeda dengan Ahlus Sunnah dalam beberapa masalah. Di antaranya adalah ketidakbolehan mengusap sepatu, kemudian larangan makan binatang sembelihan orang non-muslim, dan larangan menikahi ahlul kitab. Sedangkan Syiah Imamiyah merupakan sekte terbesar dengan basis berada di Iran dan juga di Irak. Mazhab fikih yang digunakan dalam Syiah Imamiyah lebih dekat kepada madhab Syafi'i, dan mereka berbeda dengan keempat madhab Ahlussunnah dalam beberapa persoalan. Seperti halnya sekte Zaidiyah, setelah Al-Quran mereka tidak merujuk kecuali pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tokoh dan imam mereka. Menurut mereka, pintu ijtihad selalu terbuka bagi orang yang mampu. Sekte Imamiyah menolak qiyas selagi mereka memiliki para imam yang mempunyai ilmu hukum syariat melalui jalur wasiat. Maka dari sekian madhab yang masih eksis, ada madhab-madhab yang sudah lenyap, yaitu madhab Al-Auza'i, madhab Ats-Tsauri, madhab Al-Lais bin Sa'ad, madhab Az-Zahiri, dan madhab At-Tabari. Dari begitu banyak madhab yang kita kenal ini, kita jadi mengetahui akan kekayaan fikih Islam. Maka yang dibutuhkan sekarang ini adalah upaya kerjasama dari berbagai pihak untuk mengenalkan fikih kepada masyarakat luas dan mengambil manfaat darinya. Wallahu alam, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada diskusi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.